Tak tertebak. Mungkin itu kalimat yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini, karena memang begitu banyak hal mencengangkan serta mengejutkan yang akan kita saksikan. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 990 dengan sebuah kalimat, prajurit penyendiri. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali lagi pada prajurit penyendiri yang menyembunyikan jati diri di dalam kelompok bajak laut keji. Saat ini, dirinya dianggap mengkhianati dan bersiap dibuat mati di atas panggung eksekusi. Ketika tak ada jalan untuk lari, dia mengingat pesan Koby jika peluangnya saat ini hanya beraliansi dengan Luffy. Cerita kali ini dimulai dengan cover story lanjutan bajak laut Fire Tank lagi. Di cover story yang ke-34 kali ini, nampaknya Chippon dan Lola teringat jika Big Mom pernah memberitahu mereka kalau ayah mereka selalu merangkak kembali, tidak peduli berapa kali Big Mom mengusirnya. Berdasarkan hal tersebut dan apa yang mereka lihat saat ini, Chippon dan Lola akhirnya mempercayai apa yang Pon katakan dan selanjutnya melemparkan tali padanya. Wah, bakalan happy ending nih buat Chippon dan Lola bertemu kembali dengan ayah mereka yang tidak pernah mereka kenali wajahnya. Dan dengan berakhirnya cover story bajak laut Fire Tank, sangat menarik jika cover story selanjutnya menyinggung hal-hal penting, misalnya Reverie, pasukan revolusioner, dan mungkin cerita karakter yang lama tak terlihat. Menarik menunggu kebenaran yang akan diungkap. Masuk ke cerita chapter kali ini yang menampilkan Sasaki yang akhirnya bebas berkat serangan Ikoku Big Mom yang ditunjukkan saat chapter 988 ketika Big Mom mencoba menyerang Luffy. Serangan Big Mom kala itu berhasil menciptakan lubang di dinding dan menembus sampai ke arah laut Pulau Onigashima. Dan ternyata, selain menembus bangunan dan juga gunung tengkorak, serangan tersebut juga mengenai pohon tempat di mana Sasaki diikat oleh Denjiro sebelumnya, yang ternyata berada satu lintasan dengan serangan Ikoku Big Mom. Sasaki bertanya semarah apa Big Mom sampai membuatnya mengeluarkan serangan sedahsyat itu. Sasaki nggak tahu aja level kemarahan Big Mom jika diibaratkan penyakit udah stadium 4 kalau itu menyangkut perihal Luffy. Karena seperti yang Big Mom katakan sebelum menyerang Luffy, kau telah mengganggu acara pernikahan, pesta minum teh, dan sekarang perjamuan besar di Onigashima. Nampaknya kemarahan Big Mom sudah teramat sangat kepada Baka Sencho. Sampai-sampai dia mengeluarkan serangan Ikoku yang kekuatannya sampai menembus ke bagian laut di sisi pulau Onigashima. Beruntung bukan tubuh Sasaki yang terkena. Gak kebayang apa yang akan terjadi pada Sasaki jika hal tersebut terjadi. Sebuah serangan khas ala raksasa suku Elbap yang begitu mengerikan akan membuat Sasaki kehilangan bagian tubuhnya atau bahkan nyawanya. Dan beruntung Sasaki terikat dalam posisi duduk. Coba kalau posisinya berdiri, salah-salah Sasaki bisa kehilangan kepalanya. Jika kita melihat tali yang melingkari pohon yang ada di atas Sasaki, ikut terkena serangan Big Mom. Dan tentunya, masa sih iya Sasaki keikat sampai akhir Arch Wano Kuni? Sekelas Tobiropo nggak dapat panggung, kan aneh. Kroco aja dapat. Dan tentunya ada hal yang sedang direncanakan oleh Sensei untuk Sasaki. Mungkin duel melawan salah satu karakter penting, dan tentunya semua pasti menantikan apa sebenarnya kekuatan buah iblis milik Sasaki. Yang mana, seperti yang sudah kujelaskan di chapter sebelumnya, berdasarkan pernyataan kakek Hyo tentang Tobiropo, yang menurut Denjiro mereka bisa berubah menjadi dinosaurus. Dan sama seperti yang kukatakan sebelumnya, dinosaurus jenis populer tentunya akan menjadi pilihan Oda Sensei. Seperti yang sudah ada, yaitu Brachiosaurus, Pteranodon, Allosaurus, Spinosaurus, dan Pachycephalosaurus. Jenis lain seperti T-Rex, Velociraptor, Triceratops, Stegosaurus, dan Ankylosaurus mungkin bisa menjadi pilihan lain. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda ungkap. Dan jika kita mendengar pernyataan Sasaki setelah ia tahu Kyoshiro Akadenjiro adalah bawahan Oden yang menyamar, dia tidak peduli tentang sejarah Wano Kuni, tapi dia tidak menerima sebuah pengkhianatan. Dan Kyoshiro, meskipun sebelumnya adalah sahabatnya, harus menerima akibat dari perbuatannya. Dan setelah itu, Sasaki nampak tertarik dengan keributan yang terjadi di atas atap Gunung Tengkorak.
Menarik. Apakah Sasaki akan naik ke atas, kemudian mencari dan bertarung melawan Denjiro? Mari kita tunggu bersama. Berpindah ke cerita di atas atap Gunung Tengkorak, di mana Kaido yang dalam wujud naganya menunggu dan menyaksikan pertarungan pasukan bajak laut buas yang diantaranya ada Numbers dan salah satu all-star bajak laut buas yaitu Jack Sang Tandus. Dan seperti yang kita tahu, saat chapter 988, saat semua pasukan Ming, Masketir Inuarashi dan Guardian Nekomamushi masuk ke dalam mode sulong dan mencoba menyerang ke arah Kaido. Di chapter kali ini, meskipun beberapa di antaranya berhasil mengalahkan pasukan Kaido dan juga melukai serta mendaratkan pedang mereka pada Jack yang dalam mode buah iblis Zoan Purba model mamut. Pasukan Ming yang dalam wujud sulong berhasil dihempaskan oleh kibasan belalai Jack. Ming yang cukup nampak diperlihatkan dalam panel cerita saat terhempas adalah Blackback dan Giovanni, dan salah satunya sampai terlempar tepat di depan Kinemon. Tidak salah memang saat di Pulau Zu, Jack mampu bertarung non-stop siang dan malam melawan pasukan Ming. Bounty 1 miliar berry ternyata bukan hanya sebuah nilai belaka. Itu adalah hal yang pas untuk menggambarkan betapa ganas dan berbahayanya Jack. Pasukan suku Ming dalam wujud sulong saja mampu dia hempaskan dan kalahkan. Memang tidak salah, Jack menjadi salah satu dari All-Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido. Melihat apa yang terjadi, Kinemon menatap serius dan mencoba mencabut pedangnya. Namun, 2 sosok makhluk yang hanya terlihat siluetnya saja menghentikannya. Dan 2 sosok makhluk yang bagaikan monster itu adalah Inuarashi dan Nekomamushi yang dalam mode sulong. Terlihat begitu besar, ganas, dan tentu saja kuat. Jack pun nampak terintimidasi dan berkeringat dingin. Kemudian, kedua sosok tersebut melesat dengan cepat ke arah Jack. Sedikit membahas, ingatkah kalian saat duel Jack melawan Inuarashi dan Nekomamushi di Pulau Zu? Kala itu Inuarashi dan Nekomamushi mampu bertarung sengit melawan Jack. Namun karena memang daya tahan serta stamina Jack yang tidak habis-habis, meskipun bertarung non-stop siang dan malam, Jack dan pasukannya mampu menang meski juga dengan tambahan bantuan gas beracun, yang membuat semua penduduk Ju hampir kehilangan nyawanya sebelum akhirnya diselamatkan kru Luffy dengan bantuan Caesar. Dan dari insiden itu, Inuarashi dan Nekomamushi kehilangan kaki dan tangan kirinya, serta mengalami kekalahan hebat. Beruntung saat itu, Jack meninggalkan Pulau Zu karena mendengar kabar kekalahan Joker atau Doflamingo. Nah, jika melihat semua yang sudah terjadi, Jack begitu superior. Namun kali ini, tentu ceritanya akan berbeda, karena Inuarashi dan si Koceng Oren atau Kucing Barbar sudah masuk dalam mode sulongnya. Menarik menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke dalam cerita, di panggung eksekusi, King dan Queen yang sudah tidak lagi dalam mode Zoan Purba sedang membicarakan situasi yang sedang terjadi. Queen bertanya-tanya, mengapa para samurai dan para tahanan tambang penjara Udon, termasuk juga Hyogoro the Flower atau kakek Hyo, saat ini ada di Onigashima, dan tahu-tahu Luffy sudah memimpin mereka semua untuk melakukan penyerangan. Diikuti King yang balas mengatakan, "Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu kau ini tidak berguna." Akui. Ini kupakai sebagai kata ganti buat kata-kata viral yang dilarang diucapkan saat ini. Hampir mirip kok artinya. Itu salah satu dialek di daerahku, Leo. Kembali ke cerita. Mendengar pernyataan King yang menenangkan sambil mengejek Queen. Akui. Si King tega bener. Queen berkata, "Kau ini kalau bicara suka bikin orang kesal ya." Sabar Queen. Queen kembali mempertanyakan laporan yang dibuat Babanuki atau All Might tentang situasi di tambang penjara Udon yang aman dan baik-baik saja. Queen kembali bertanya lagi, apakah Babanuki diancam sama mereka atau topi jerami? Aku tidak paham, ujarnya. "Hei, Queen, begini biar ku ingatkan. Babanuki bisa berkata seperti itu karena kemampuan yang dimiliki oleh Otama lewat Kibidangonya." Sedikit membahas kemampuan yang dimiliki Otama. Menurutku, sebenarnya kemampuan ini sangat berguna dan juga overpower jika mampu bekerja pada pengguna Zoan asli atau murni. Karena kita tahu, kemampuan Otama mampu bekerja untuk menjinakkan hewan buas dan membuatnya mematuhi semua perintah Otama.
Selain itu, kemampuan utama juga ternyata bekerja pada para pengguna kemampuan buah iblis smile atau buatan. Contohnya Speed dan terakhir Babanuki atau All Might. Nah, kembali seperti yang kukatakan tadi, seandainya kemampuan tersebut mampu bekerja pada pengguna buah iblis Zoan asli atau murni yang bukan smile, tentunya kekuatan ini sangat berbahaya. Dan pertanyaannya, kenapa Otama tidak dicoba dibawa ke Onigashima? Menarik. Siapa tahu aja kan, God Usopp membawa beberapa biji Kibidango tersebut. Canda-canda. Dan percakapan antara Queen dan King diakhiri dengan King yang mencoba menghubungi para Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas. Kemudian cerita berpindah lagi. Basil Hawkins yang cukup lama tidak terlihat, terakhir saat kalah melawan Law, kini ada dan sedang duduk di ruangan yang sama dengan Distrak yang nampaknya sedang dihubungi oleh King. Sebelum mengangkat panggilan dari King, Distrak mengatakan pada Hawkins bahwa dia tahu jika Hawkins dipaksa untuk bergabung ke dalam bajak laut buas. Dan jika ingin berkhianat, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya, ujar Distrak. Kau membujukku untuk berkhianat ya? Jangan remehkan aku, ujar Hawkins yang nampaknya sedang melihat kartu-kartunya. Dan dia berkata, 1%. Kau sedang meramal apa? Ujar Drake. Meramal kemungkinan laki-laki itu bertahan hidup sampai esok hari, ujar Hawkins balas menjawab. Hanya 1% kemungkinan? Kasihan sekali, ujar Drake yang di saat bersamaan menjawab panggilan King. Mungkin pertanyaannya, siapa yang diramalkan oleh Hawkins? Menarik, nanti kita akan bahas. Kembali ke dalam cerita yang berlangsung. King berkata melalui Denden Mushi, seperti yang kalian tahu, situasi di sini sudah berubah dengan cepat. 5.000 orang menyusup ke dalam perjamuan besar kita yang dihadiri 30.000 orang. Ini adalah kesalahan terbesar dalam sejarah Onigashima. Untuk sementara, kita hentikan dulu perang saudara kita. Sekalipun ada yang berhasil menangkap Yamato, tetap tidak akan ada yang mendapat kesempatan untuk menantang All Star, ujar King yang ditanggapi beragam ekspresi dari para Tobiropo. Sebelum berlanjut, ada yang menarik untuk kita bahas. Pertama, nampaknya di dunia One Piece saat ini juga bisa melakukan hal yang sama dengan dunia kita saat ini. Jika mencermati apa yang King katakan dan lakukan bersama Tobiropo, King mengatakan, seperti yang kalian tahu, kata kalian merujuk pada Tobiropo. Dan memang saat dihubungi, mereka nampak mendengarkan bersama. Jadi, ternyata di dunia One Piece, mereka juga bisa multiple calling atau menelpon ke banyak orang di saat yang bersamaan. Sugoi. Yang kedua, di dalam cerita, King sempat meminta Pac-One dan Ulti untuk diam dengan kata-kata, diam, dasar kalian bocah-bocah sialan. Meskipun tidak terima dikatakan bocah, memang benar berdasar sumber bocoran SBS Volume 97 yang belum terkonfirmasi secara resmi. Dijelaskan usia para Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas. Who is Who 38 tahun, Sasaki 34 tahun, Distrak 33 tahun, Black Maria 29 tahun, Pac-One 20 tahun, dan Ulti 22 tahun. Jadi memang benar Ulti dan Pac-One paling muda di antara yang lain. Jadi wajar saja King yang tentu lebih tua mengatakan mereka bocah. Berpindah ke cerita di mana Who is Who sambil mendengarkan penjelasan dari King muncul di ruangan tempat di mana Distrak dan Hawkins berada. Dia meminta Drake untuk menemaninya karena musuh yang satu ini orang yang tangguh. Jadi akan sulit untuk menanganinya seorang diri. Distrak bertanya, kita mau kemana? Dilanjutkan Who is Who yang sedikit menaikkan nada suaranya. Saking emosinya, aku sampai mau membunuh orang ini. Jadi aku akan melenyapkan dia. Kita akan pergi ke tempat Queen, ujarnya. Drake berkata, jangan melibatkanku ke dalam perselisihan kalian berdua. Apa kau mau menghabisi kekuatan tempur kita? Ujarnya. Dan di saat itu juga, terlihat Hawkins yang masih dengan kartunya nampaknya sedang meramal. Dan terlihat balon pembicaraannya tanpa suara. Apa yang sedang Hawkins ramal dan pikirkan sampai dia nampak serius? Menarik.
Kembali ke cerita, di lantai dasar aula perjamuan, para samurai mengalahkan dan menghancurkan pasukan Kaido. Kemudian pasukan Oniwaban yang saat itu memihak Kaido mencoba melawan para samurai yang ada di pihak klan Kozuki. Namun hal yang mengejutkan, Fukurokujo meninggalkan pertempuran dan berjalan ke tempat lain. Hotei memperhatikannya dan nampak sedikit bingung. Apa yang sebenarnya direncanakan Fukurokujo? Menarik. Para samurai mencoba menyerang kaki Numbers untuk membuka jalan bagi kru topi jerami. Mereka mengatakan Luffy dan yang lainnya harus menyimpan kekuatan mereka untuk pertempuran yang lebih penting melawan Kaido dan para elitnya. Namun di tengah-tengah pergerakan para samurai yang menyerang, dua Numbers yang tersisa setelah salah satunya ditumbangkan Franky mengayunkan gada mereka ke arah para samurai. Namun dengan cepat Roronoa Zoro melesat, memotong salah satu gada tersebut menjadi dua bagian. Kemudian, Jinbe menghentikan gada yang lain dengan satu tangannya. Sugoi dan badass memang. Kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, berlari sambil berkata pada para samurai, "Kalian tidak perlu memaksakan diri begitu. Monster segitu doang. Kalau mereka memang Ors, kita sudah pernah mengalahkannya. Saat itu, memang benar kami membutuhkan kekuatan seluruh kru untuk menjatuhkan salah satu yang seperti itu. Tapi sekarang sudah berbeda." Diiringi senyum dari Zoro, Sanji, Robin, dan Usopp yang melotot. Masih aja nih sifat penakutnya kumat. Yohoho. Kemudian, Luffy berubah dan masuk ke dalam mode Gear Force dan bersiap menghantam Numbers yang ada di depannya. Kakek Hyogoro berpikir jika penampilan Luffy mengingatkannya pada sesuatu. "Miu," ujarnya. Sedikit membahas Miu atau Fudo Miu, itu nama dewa dari ajaran Buddha. Penampilannya memang mirip dengan Luffy saat masuk dalam model Gear Force. Atau mungkin saat melihat Luffy dalam mode Gear Force, dia teringat seorang legenda di masa lalu. Menarik. Dan sedikit membahas, coba perhatikan saat para samurai menyerang kaki Numbers. Ukurannya kurang lebih hampir sama saat kru kelompok bajak laut topi jerami melawan Ors. Jadi kesimpulannya, ukuran Numbers hampir sama dengan Ors. Karena memang sesuai yang Big Mom katakan, Numbers adalah produk gagal dari raksasa kuno. Memang dia mirip seperti raksasa kuno atau Ors, tapi ini versi KW-nya. Lalu, mungkin ada nakama yang mengatakan saat ini aksi yang biasa dilakukan Zoro dan Sanji, seperti saat menahan serangan Dosun dan Ikaros saat mencoba menyerang Luffy di Archfishman Island. Kini, aksi tersebut sudah berubah menjadi aksi Zoro dan Jinbe yang muncul menahan dan menghentikan serangan Numbers. Buat kalian yang meremehkan Sanji, tunggu dulu. Ada dua hal. Pertama, di chapter 988, Sanji sudah berduel dengan King. Meski hanya sebentar, tapi dia sempat merepotkan King. Dan meski menerima serangan mematikan, dia tidak terluka parah ataupun terbunuh. Tentunya dengan bantuan Raid Sweet Germa Double Six. Jadi memang, sekarang waktunya rehat bagi Sanji untuk bersiap ke aksi selanjutnya. Yang kedua, tunggu saja dan saksikan aksinya. Pasti akan mengejutkan kita semua. Entah itu dengan kekuatannya atau dengan kecerdasannya. Sama seperti saat Ars Alabasta, di mana dia menjadi Mr. Prince yang menyelamatkan semua orang saat terjadi kebuntuan. Atau saat Ars Enies Lobby ketika dia menjadi kartu trap yang membuat kesempatan selamat kelompok bajak laut topi jerami dengan mengubah arus lautan yang ada di tempat tersebut. Berlanjut ke cerita bagian akhir, Diss Drake sedang dihajar oleh Queen. Dan di sana juga ada Who is Who dan Basil Hawkins. Queen diberitahu oleh seseorang bahwa mereka melihat Diss Drake membebaskan Trafalgar di Waterloo dari penjara. Hawkins juga mengatakan hanya Drake yang bisa melakukannya. "Apa tujuanmu?" ujarnya. Yang memang saat kejadian itu ada di tempat tersebut. Dan setelahnya, Lau berbincang dengan seseorang yang hanya tampak siluetnya saja, yang memang sejak awal sudah kita duga bersama adalah Diss Drake. Kembali ke cerita, Queen bertanya kepada Diss Drake, "Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Kau bergerak sendiri atau ada organisasi di belakangmu? Siapa kau sebenarnya?" Diss Drake berkata,
Maaf membuatmu kecewa, tapi aku tidak akan bicara tentang itu sekalipun aku mati. Dan dalam hati, Distrak berpikir bahwa saat ini tidak ada jalan keluar baginya. Saat ini tidak ada alasan yang dapat ia buat karena identitasnya telah terbongkar. Dia bertanya dalam hati sambil melarikan diri dari Queen dan Who is Who dan juga Hawkins. Bagaimana nasibnya dan kemana dia harus lari? Apakah dia tidak bisa kembali lagi ke Angkatan Laut? Namun di tengah situasi yang pelik dan terdesak, Distrak teringat apa yang Koby ceritakan tentang kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Dan dia merasa masih ada harapan. Lalu Distrak melompat turun dari panggung eksekusi dan menebas salah satu Numbers dengan serangan Excalibur. Pada saat yang sama, kapten tercinta kita menyerang Numbers yang lain dengan Gomu Gomu no Kongan. Kedua serangan tersebut berhasil menjatuhkan Numbers. Kemudian Distrak berkata, "Topi jerami, karena suatu alasan, sekarang aku juga akan melawan Kaido. Jadi biarkan aku ikut bertarung bersamamu." Dan kemudian Luffy kaget. Yap, keputusan yang tepat telah dibuat oleh Distrak. Memang saat ini tidak ada pilihan lain baginya selain bertarung bersama Luffy dan aliansi yang memihak klan Kozuki. Dan meskipun peluang hidup hanya 1% yang diramalkan Hawkins tentang orang itu, yang kemungkinan adalah Luffy, setidaknya masih ada peluang 1%. Dibandingkan Drake harus bertarung sendirian yang memang tidak ada peluang sama sekali untuk menang. 1% itu ada nilainya karena tidak ada 100 dan akan tetap 99 jika tidak ada 1. Dan ingat, di panel saat Hawkins melakukan ramalan dengan kartunya, dia nampak sedikit berpikir, apakah kalian berpikiran yang sama denganku? Apa mungkin persentase peluang naik atau berubah dari 1% menjadi lebih besar dan akan semakin besar seiring waktu yang berjalan? Saat ini, Distrak berada di pihak Luffy. Mungkin itu salah satu alasan yang menaikkan persentase peluang bertahan hidup. Dan itu akan terus berubah dan berubah, bertambah dan bertambah. Keputusan yang tepat telah dibuat oleh Distrak, karena saat bersama Luffy, hal-hal mustahil dapat diwujudkan. Jika tidak percaya, apa boleh kusebutkan satu persatu? Atau beberapa di antaranya, misalnya, masuk dan keluar hidup-hidup dari Enies Lobby dan Impel Down. Jangan menyerah, karena kalian pasti bisa jika bersama. Karena kalian adalah generasi terburuk yang diprediksikan akan mengguncang dunia. Dan saat ini, 6 di antaranya berdiri di arah yang sama. Mulai dari Roro Noa Zoro, Killer, Eustace Captain Kid, Trafalgar di Waterloo, Distrak, dan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy sebagai poros utamanya. Sekian.